Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, orang-orang yang benar-benar menantikan kedatangan Tuhan, merindukan kedatangan Tuhan dengan optimisme yang tinggi terhadap hari esok. Bukan hari esok di bumi, tetapi hari esok di balik kubur. Adalah orang-orang yang sudah tidak menyisakan bagi dirinya sendiri. Orang-orang yang telah memperjuangkan pekerjaan Tuhan dengan segenap hidup. Inilah orang-orang yang benar-benar beruntung. Dengan keberuntungan yang tidak terhingga, tidak ternilai, saudaraku. Orang-orang yang percaya bukan hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sama dengan mengenakan hidupnya. Karena tidak ada perintah yang Yesus lakukan yang tidak Yesus sendiri lakukan terkait dalam kekudusan di hadapan Bapa. Yesus bukan hanya bisa mengajar, tetapi dia mengenakan, ia melakukan apa yang diajarkannya. Itulah sebabnya Yesus bisa berkata, berani tegas berkata, tunjukkan jika ada kesalahan yang ada padaku. Satunya perbuatan dan perkataan. Saudara, terkait dengan ucapan bahagia, Tuhan kita Yesus Kristus berkata, berbahagialah, berbahagialah. Tentu apa yang diajarkannya juga dikenakan oleh Yesus sendiri. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini pasti bukan jenis duka cita yang manusia pada umumnya alami. Tetapi ini adalah jenis bahagia yang dialami atau dikenakan oleh anak-anak Allah. Orang-orang yang memperagakan kehidupan Yesus. Orang-orang yang memperagakan kehidupan Yesus. Saudaraku sekalian, terkait dengan kata duka cita ini pasti menyangkut perasaan. Bicara mengenai perasaan, kita ingat yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Orang percaya yang benar yang mengikuti jejak Tuhan Yesus adalah orang-orang yang merasakan apa yang Yesus rasakan. Kalau saya sebut Yesus, tidak ada kata Tuhan di depannya, saya hendak menunjukkan
Ini sosok anak Allah yang mengenakan tubuh manusia seperti kita. Tidak keliru juga kita sebut Tuhan Yesus. Tetapi kalau saya sebut Yesus tanpa Tuhan, maksud saya adalah kemanusiaan yang utuh, yang 100% yang dikenakan oleh Yesus, yang dapat juga kita teladani, saudaraku. Orang-orang yang mengikut Yesus, orang yang pasti merasakan apa yang juga Yesus rasakan. Kalau Yesus tidak pernah dan tidak akan pernah bisa disukacitakan oleh dunia ini dan menolak sukacita dunia seperti yang ditawarkan oleh kuasa kegelapan iblis kepadanya, yang ditulis dalam Lukas 4 ayat 5-8. Kita pun juga mestinya mengikuti jejaknya. Saudaraku, kita bisa menikmati pesta bersama keluarga, apakah itu pesta ulang tahun, apakah itu pesta pernikahan, ucapan syukur, rumah baru, dan lain-lain. Tetapi hal itu pasti tidak membuat kita menikmati kebahagiaan utuh atau lengkap atau sempurna. Itu hanya bagian kecil dari suasana sukacita atau girang yang bisa saja kita miliki. Sebab sukacita kita sudah tidak lagi, saudaraku, dibangun dari suasana seperti itu. Jadi kalau kita ada di tengah-tengah suasana itu, kita bisa menikmati kesenangan juga. Itu bukan karena makanan, kebanggaan. Kalau saudara sebagai tuan rumah yang mengadakan pesta, tamu-tamu hadir dan saudara bisa mengadakan pesta dengan megah atau pesta dengan mewah. Bukan, tapi karena kebersamaan dengan orang-orang yang saudara cintai. Tetapi kalau kebahagiaan saudara karena kebanggaan bisa mengadakan pesta mewah, menghadirkan tamu-tamu yang terhormat sehingga Anda bisa ikut terhormat, sebenarnya saudara melecehkan Tuhan. Hal itu sudah mestinya tidak membuat kita bahagia. Tidak perlu membuat kita bahagia. Artinya tidak bisa membuat kita bahagia secara lengkap atau utuh. Demikian pula dengan semua fasilitas yang kita miliki, saudara. Nah, yang ini memang tidak bisa dibahasakan secara lengkap. Harus dirasakan. Harus dirasakan. Jadi, kalaupun Anda mengadakan pesta ulang tahun, pesta pernikahan, dan lain-lain, pertimbangkan perasaan Tuhan. Pertimbangkan perasaan Tuhan. Pertimbangkan kehormatan Tuhan di dalam hidupmu. Ya, orang bisa lebih menghormati pejabat daripada menghormati Tuhan. Saya bukan sedang melukai atau sedang mau menyakiti hati saudara. Tetapi saya harus bicara demi keselamatan kekal saudara. Yesus pasti tidak akan dibahagiakan dengan hal-hal itu. Mungkin saudara berkilah. Ya Pak Pendeta, Yesus kan Tuhan. Kita manusia, beda. Betul dia Tuhan, tetapi ketika dia menjadi manusia, dalam segala hal disamakan dengan kita. Ada unsur sama yang harus kita miliki, bahwa kebahagiaan kita harus tertumpu pada Tuhan.
Seperti Yesus menolak, disenangkan, dibahagiakan oleh sumber lain selain Bapa. Kita juga harus memiliki prinsip itu. Memang ini membuat saudara jadi aneh, berbeda dari manusia lain. Tetapi memang panggilan menjadi orang Kristen itu dipisahkan dari dunia. Kita harus berani melangkah seperti langkah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau seseorang masih berusaha membangun sukacita, kebahagiaan dari dunia ini, ia tidak mungkin dapat memiliki duka cita seperti duka cita yang dimaksud di dalam Injil Matius pasal 5 ini, saudaraku. Ayat yang keempat, pasti tidak bisa. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini pasti duka cita yang juga Tuhan Yesus alami, Tuhan Yesus rasakan. Ya, sebaliknya kita juga bisa merasakan sukacita, damai sejahtera, seperti sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan Yesus juga rasakan. Kapan, bila mana Yesus sukacita? Dalam rangka apa Yesus bisa bersukacita? Nah, saudaraku sekalian, terkait dengan duka cita menurut kehendak Allah ini, yang tadi saya katakan pasti Tuhan kita Yesus Kristus juga memiliki duka cita versi atau jenis ini. Kita membaca Lukas pasal 12. Lukas 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Dan seterusnya. Yang saya mau membagikan kebenaran untuk saudara, kalimat ini. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Nah, susah atau duka cita ini, susah duka cita karena apa? Nah, untuk itu tentu kita harus mengerti maksud baptisan di sini. Ini pasti bukan baptisan Roh Kudus, karena Tuhan Yesuslah yang akan membaptis Roh Kudus. Dan kalau masih mau dipaksakan, ini baptisan Roh Kudus. Yesus telah menerima itu pada waktu ia dibaptis air oleh Yohanes Pembaptis. Ini baptisan air? Pasti tidak, saudaraku. Baptisan ini adalah penderitaan. Apakah kamu mau minum cawan yang kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang sama seperti yang aku terima? Cawan itu penderitaan. Baptisan di sini adalah penderitaan ketika Yesus harus menderita dan dikubur mati. Betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Ini susahnya hati Yesus ketika rencana Allah belum tergenapi.
Dan Yesuslah yang diberi tugas penyelamatan tersebut, saudaraku. Betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Hidupnya tidak tenang, jiwanya tidak nyaman sebelum rencana Allah yang telah disusun Bapa di surga tergenapi di dalam dan melalui hidupnya. Saudara, kalau Yesus tidak mati, jiwa-jiwa akan mati kekal di neraka. Jadi susahnya hati Tuhan Yesus ini, susahnya hati Yesus ini adalah proyek keselamatan yang belum dia selesaikan. Dan kalau itu belum terselesaikan, manusia terancam api kekal. Ini sama dengan beban keselamatan jiwa-jiwa, saudara. Beban keselamatan jiwa-jiwa. Coba kita periksa hidup kita. Kita memiliki duka cita seperti ini tidak? Setiap kita pasti juga memuat atau memikul tanggung jawab, yaitu keselamatan orang-orang yang memang menjadi tanggung jawab kita. Yang tentu tidak bisa dilakukan orang lain kalau itu bagian kita, kecuali kita tidak memenuhinya, saudara. Orang percaya itu berharga di mata Allah. Karena selain memiliki unsur kekekalan di dalam dirinya, seperti manusia lain, juga menjadi umat pilihan, berpotensi untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dan yang terakhir, menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan kita Yesus Kristus berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Sebab karya keselamatan tidak terhenti sampai Bukit Golgota. Tidak terhenti sampai makam Yusuf Arimatea. Tidak cukup sampai hari Pentakosta. Ke ujung bumi bukan hanya bicara tempat, tapi juga bicara waktu sampai pada akhir. Tidak ada bagian di atas permukaan bumi ini yang tidak mendengar Injil. Kalau lebih lengkap lagi 2 Petrus pasal 3. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Jadi setiap kita ini yang memiliki unsur kekekalan, jadi manusia bisa masuk neraka kekal, api kekal, atau kemuliaan kekal. Sebagai orang umat pilihan, berpotensi untuk bisa segambar dengan Allah, dikembalikan ke rancangan Allah semula, segambar dan serupa, dan menjadi alat di dalam tangan Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan setiap kita memiliki bagian, pasti. Tidak ada orang percaya yang diproses Tuhan untuk serupa dengan Yesus hanya sampai menjadi serupa tanpa memiliki impact, dampak bagi orang lain. Sebab Tuhan Yesus berkata, kamu terang dunia, kamu garam dunia. Hidup kita pasti berdampak. Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku, berarti harus masuk dalam geliat
Roh Kudus untuk mengubah manusia dikembalikan ke rancangan Allah semula. Pernahkah saudara mempertanyakan, Tuhan, apa bagian hidupku yang harus kupenuhi? Pernahkah saudara mempertanyakan ini dengan serius? Tuhan, apa bagian hidupku yang harus kupenuhi? Orang yang dimanjakan oleh dunia dengan segala kesenangannya ini, saudaraku, menikmati pesta pora di mana ia bisa memiliki kebanggaan, menikmati mewahnya materi dan segala fasilitas yang bisa dimiliki. Duka cita ini, orang-orang yang egosentris, orang-orang yang tidak mungkin teosentris. Celaka sekali loh saudara, orang yang sampai tidak memiliki perasaan duka cita ini, melihat bahayanya manusia di sekitar kita yang menuju kegelapan abadi. Tidak sedikit pelayanan hanya kegiatan keagamaan yang tidak sampai menyentuh ujung maksud dari pelayanan itu diadakan. Mengapa? Ya karena masih memiliki kesenangan, bahkan pelayanan atau gereja itu sendiri menjadi kesenangan bagi dia. Karena banyak keuntungan atau ada keuntungan atau ada agenda pribadi di dalamnya. Tapi malangnya banyak orang tidak tahu bahwa dia sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Maka kepada mereka yang ada di lingkungan sekolah tinggi teologi, tiada henti-hentinya saya bicara. Jangan hanya mengenal Allah dari perpustakaan. Kenali dalam kehidupan konkret hidupmu. Jumpai Allah, alami impartasi penularan spiritnya, spirit gairah dari Tuhan Yesus. Agar kita memiliki beban seperti beban yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita sudah memiliki beban seperti yang dimiliki Tuhan Yesus, namanya beban, burden. Maka kita berani all out. Kalau kita sudah berani all out, baru kita bisa berkata, indahnya kota mulia. Sebab sudah tidak ada lagi yang kita miliki. Walaupun kita tinggal di rumah atas nama kita, ada uang di bank, tapi kita tidak merasa memiliki semua itu. Kita benar-benar miskin. Kekayaan kita itu di surga. Di sini bukan hanya miskin, tidak punya apa-apa. Semua juga milik Tuhan. Penggunaannya ya sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Tetapi pada umumnya kan orang bekerja, dapat nafkah, untuk memiliki apa yang orang lain miliki, untuk dapat menikmati hidup seperti orang lain menikmati hidup. Inilah yang membuat orang-orang Kristen menjadi sesat. Sesat tanpa disadari, tanpa menyadari kesesatan itu. Seperti yang tadi saya khotbahkan pada jam 11 pagi atau siang tadi.
Orang yang tidak rindu pulang ke surga itu orang yang sesat. Dia tidak tahu di mana rumahnya. Kalau dia mempelai wanita, Yesus mempelai pria, tidak ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, selingkuh pasti. Selingkuh. Orang yang sungguh-sungguh telah mempertaruhkan hidupnya tanpa batas, sungguh-sungguh tidak menyisakan bagi dirinya sendiri, itu merindukan Yerusalem, indahnya kota mulia. Nah, nanti waktu kita di hadapan pengadilan Tuhan, baru kita akan melihat prestasi masing-masing. Pertanggungjawabannya itu nanti, saudara. Mudah saya bicara begini, ini mudah bisa. Tetapi untuk benar-benar memiliki kualitas hidup yang seperti tadi saya katakan, mempertaruhkan hidup tanpa batas untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak gampang, tidak mudah, saudaraku. Tetapi saudara harus merasa terhormat. Kalau bisa menderita bersama Tuhan, apa itu? Menderita bersama Tuhan. Memiliki duka cita demi keselamatan jiwa-jiwa. Kalau saudara merasa punya iman, ya beriman, dibenarkan oleh iman, saudara harus memiliki kehidupan seperti kehidupan Paulus. Ini loh model orang yang dibenarkan oleh iman. Bukan hanya dirumuskan di atas buku lalu dikenakan secara teori, fantasi. Ini menyesatkan. Sehingga lahirlah orang-orang Kristen fantasi, orang-orang Kristen teori, orang-orang Kristen yang hanya dibungkus dogmatika atau sistematika dogmatika. Makanya Bapak Ibu, ada bagian yang tidak bisa hanya dipikirkan dalam nalar tetapi dialami. Paulus prinsipnya begini. Setelah dia berkata, aku melepaskan semua dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Artinya begini, kamu harus pilih kerajaan dunia ini atau kerajaan surga. Ya dunia lah Pak, tapi nggak banyak dikit. Nggak bisa. Kamu harus memilih kerajaan dunia atau kerajaan surga. Nah dulu kita itu memberikan kesan kita itu bolehlah memilih sebagian kerajaan dunia, menikmati juga dunia ini. Tidak bisa. Itu membuat murahan Tuhan kita. Allah yang besar, agung. Harganya seluruh hidupmu untuk menemukan dia. Maka Paulus mengatakan di Filipi pasal 3 ini, dari ayat 6, 7, 8, 9, melepaskan semuanya dan supaya aku memperoleh Kristus. Ya, tidak mudah mengucapkan kalimat ini karena saya akan disorot orang juga. Tapi kalau sudah berjalan sejauh ini, ayo, apapun resikonya. Nah, itu. Anda tidak bisa memiliki dua-duanya. Kasihan memang bagi saudara yang sudah biasa menikmati dunia dan berpotensi menikmati dunia dengan keberhasilan materi. Saya juga ada perasaan kasihan juga bagaimana orang lagi euforia, lagi senang-senang dengan dunia lalu mendengar khotbah ini. Wah, tetapi tidak bisa dihindari, you mau pilih di dunia atau nanti dikenal di surga. Yang jahat adalah orang-orang yang mengajar, pendeta-pendeta yang mengajar seakan-akan masih bisa masuk surga, menjadi anggota keluarga kerajaan ya, menjadi rumah Bapa. Sementara di dunia hidup wajar-wajar, tidak bisa. Hanya orang yang hidupnya mengikuti jejak Yesus yang akan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia
dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Roma 8 ayat 17, hanya orang yang menderita bersama Tuhan yang akan dimuliakan bersama Tuhan. Kehormatan kita bisa berjuang bersama Tuhan. Tetapi sangat sedikit orang yang bersedia ini, saudara. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Tetapi memang Truth ID ini, suara kebenaran ini memang mengambil positioning di situ. Maaf, ini positioning kita di situ. Dan makin hari makin jelas seiring dengan pertobatan saya. Harus bertobat terus tiap hari, tinggalkan dunia. Yang mau ikut, ayo. Yang gak mau ikut, maaf. Ku tinggalkan kamu. Aku bukan lagi jadi teman, bukan jadi saudara, silahkan, bukan jadi bapak rohani, enggak masalah. Aku jalan terus, aku mau pulang, aku mau berkemas-kemas. Dan sebelum aku bertemu Tuhan Yesus, aku mau memikul salib yang Dia berikan padaku. Dan aku mau menyelesaikan tugas. Dan kalau tugas itu belum selesai, aku duka cita, aku susah. Susahku bukan karena rumahku kecil, susahku bukan karena aku tidak punya deposito, susahku bukan karena aku difitnah, dibully, dijahati orang, susahku bukan karena aku miskin, tidak punya kedudukan. Susahku kalau aku belum menyelesaikan tugas yang harus ku selesaikan sebelum saya menghadap yang mulia, Raja dan segala raja. Tidak ada bagian lagi untukku. Dan ini bukan hal yang mudah. Bicara begini mudah, prakteknya tidak mudah. Dalam kehidupan setiap hari kita akan menghadapi tantangan, saudaraku. Dunia kita yang warnanya sudah begitu egois, penuh manipulasi, kemunafikan, ya saudara, dan kepicikan berpikir. Sementara kita menghadapi keinginan daging kita yang belum mati total, rekaman-rekaman nafsu, daging ambisi yang belum mati total, ini pergumulan. Duka cita, seperti duka cita yang Tuhan Yesus miliki. Duka cita yang membawa Yesus pada salib, penderitaan salib mati. Demikian pula duka cita yang membuat kita memikul salib kita. Salib kita masing-masing. Duka cita yang membuat kita kehilangan hidup. Seperti Yesus melepaskan hidup, tapi Dia menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, dan Ia dimuliakan. Kita pun sesuai Roma 8 ayat 17 dimuliakan bersama-sama dengan Dia. No crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Kita harus memilih ini. Ini pilihan. Kalau saudara masih mau menikmati dunia, silahkan. Tapi ingat, bukan saya mengancam. Anda akan sangat menyesal. Ketika Anda mati, tidak segenggam tanah pun kau bawa. Walaupun tanahmu ratusan hektar atau bahkan ribuan hektar. Tidak ada satu keping pun uang yang bisa kau bawa. Sekalipun kau punya banyak kepingan emas. Tidak ada satu lembar kertas yang kau bawa sekalipun kau punya banyak surat berharga. Yang berharga di mata dunia dengan nilai uang yang tinggi. Saya mengajak saudara pecinta suara kebenaran. Jangan lihat GSKI, tapi lihatlah kerajaan surga. Jangan berkata, kalau Pak Elas kan GSKI, kami bukan. Kita robohkan itu tembok-tembok.
Yang penting bagaimana kita belajar menyerupai Yesus juga dalam penderitaannya. Kalau kita bisa mengerti kebenaran ini dan melangkah mengikuti jalan Tuhan ini, kita akan beruntung dengan keberuntungan yang tak terhingga. Kita baru bisa menantikan Yerusalem baru dan memandang Yerusalem sebagai tujuan kita, kesukaan kita. Tentu karena di dalamnya kita bertemu dengan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.